Hai tetangga online, selamat datang di Basa Vlog. Jadi kali ini aku mau ajak kalian ke ladang karena hari ini ada pengerjaan kolam. Jadi kami akan bikin kolam di ladang ini. Nah, ini sudah hari kedua pengerjaannya. Hari pertama itu kalian bisa lihat ini sudah selesai satu kolam dan kolam kedua. Jadi rencananya akan buat 3 kolam di sini ya. Jadi ini sudah hari kedua pengerjaannya. Makanya aku minta ikut ke bapaknya mau lihat gimana sih proses pengerukan tanahnya gitu. Nah, itu ekskavatornya udah jalan mau ke sini dan mulai bekerja. Jadi tanah ini tuh kami beli tahun lalu, tahun 2023 bulan 7 kalau nggak salah. Iya, awal-awal kami pindah ke sini sebenarnya nggak ada rencana beli tanah sih, karena kebetulan ada orang jual tanah dan duitnya juga ada, makanya ya udah nggak apa-apa kami beli aja, hitung-hitung investasi ya kan. Nah, tapi setelah kami beli kemarin tuh kami cuman ukur-ukur aja kayak buat apa tanda-tandanya gitu. Terus belum terlalu banyak yang bisa kami buat di sini karena tenaga juga terbatas. Terus ekskavator juga agak sulit ya tahun lalu gitu, karena duit juga belum kekumpul untuk mengolah tanah ini. Ya udah, jadi tahun lalu itu benar-benar setelah kami beli itu kami biarin aja. Nah, tahun ini kami mulai kerjakan, kami cicil-cicil pelan-pelan. Nah, kita mulai dengan bikin kolam, karena memang rencana awal juga waktu kami beli tanah itu ngebayanginnya ini akan kami bikin kolam untuk ikan silok. Kalau mereka bilang di sini silok ya, silok itu arwana. Jadi di sini di Kalimantan sini tuh habitat aslinya arwana. Jadi memang banyak masyarakat di sini itu mata pencariannya itu budidaya ikan arwana itu gitu, dan banyak juga yang sudah berhasil ekspor ya. Nah, makanya karena dengar dan sudah lihat juga milik orang lain yang sudah berhasil, kita juga jadi tertarik nih buat budidaya ikan arwana. Nah, ini kita mulai dulu buat kolamnya. Ini masih panjang sekali ya prosesnya. Nah, tahun lalu kita beli tanahnya, bahkan baru mau setahun baru kita kelola, baru terwujud bikin kolamnya gitu. Sebelumnya setelah dibeli itu kami hanya kayak bersihkan ilalangnya, rumput-rumputnya biar kelihatan gimana batas-batasnya, terus mau dibikin seperti apa gitu. Dan sebelumnya juga kami sudah ada tanam beberapa pohon di sini, kayak pohon buah-buahan gitu, pohon pisang, pohon mangga, udah kami tanam gitu. Nah, ini ekskavatornya mulai bekerja. Ini pagi hari ya kami datang, aku ikut ke sini. Jadi ini butuh banyak waktu ya untuk mengerjakannya. Nanti aku juga akan bikin updateannya gimana hasil akhir dari ladang ini setelah dibikin 3 kolam gitu. Terus di sini untuk biaya sewa ekskavator begini tuh lumayan mahal ya Bun. Untuk harganya bisa sampai 700 ribuan per jam. Makanya kemarin itu kita sempat tunda dulu dan kita harus ngumpul duit dulu untuk bisa sewa ekskavator buat rapihin. Puji syukur sekali kita bisa beli tanah di Kalimantan Barat ini, yang awalnya terkejut pindah di sini, takut gitu kan. Tapi setelah datang ke tempat ini dan melihat langsung, ternyata nggak seburuk yang kita pikirkan ya kan. Bahkan kita sampai bisa beli tanah di sini, itu mukjizat sekali sih buat kami gitu, dan kami sangat mensyukuri itu. Nah, ini kita mulai cicil-cicil pelan-pelan ya untuk benahi ladang yang sudah kita beli ini.
Semoga yang kita kerjakan hari ini bisa berhasil, dan semangat buat teman-teman online yang juga sedang berusaha ataupun bertani. Dan di sini juga banyak pengusaha walet nih, seperti yang kalian lihat itu ada gedung tinggi itu sarang burung walet ya. Jadi sarang burung walet di sini itu tinggi-tinggi, ada yang 3 lantai, paling tinggi 4 lantai. Jadi di Kalimantan akan banyak kalian jumpain gedung-gedung tinggi, tapi bukan untuk kantor melainkan untuk burung. Iya, jadi di sini juga banyak walet, makanya orang setiap punya tanah pasti dirikan sarang burung walet seperti yang terlihat di sana itu. Dan kalau untuk walet juga itu lumayan di sini ya, karena banyak juga orang yang sudah berhasil. Dia per kilonya itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan ya kalau lagi bagus harganya gitu. Cuman prosesnya lama, kayak yang aku tahu gedung itu sarang burung itu baru dibangun 2 tahun lalu, tapi belum menghasilkan karena masih baru. Bahkan itu masih hitungan baru meskipun 2 tahun ya kan. Aku juga nggak tahu gimana prosesnya, tapi setelah 2 tahun belum pernah dipanen katanya, masih dibiarin aja biar hasilnya lebih banyak gitu. Aku sangat menikmati sekali melihat eskavator ini bekerja, dan aku juga baru lihat gimana cara dia bekerja. Ternyata seru, harus benar-benar konsentrasi ya jadi operator eskavator itu, karena dia harus menggerakkan bagian-bagian itunya, mesinnya gitu kan, untuk mengeruknya. Belum lagi dia harus berputar mikirin jalannya. Aduh, ribet kali ternyata ya, tapi keren lah bapak-bapak yang bisa mengerjakan pekerjaan yang seperti ini ya kan, karena ini butuh konsentrasi tinggi. Dan nah ini dia eskavatornya Mbak Saulina. Nah, jadi kita di sini itu hanya beberapa jam ya. Tadi kita berangkat jam 8 pagi sampai jam 10 saja kami di sini, karena yang full 1 harian sebenarnya mantau itu bapaknya. Kami hanya ngikut aja, cuman pengen tahu udah sampai di mana prosesnya. Nah, karena ini sudah mulai panas, jadi kita menepi ke atas ini. Jadi di sini belum ada pondok-pondoknya ya, kami belum bikin. Nanti semoga setelah semua pengerjaannya selesai kita bisa bangun pondok-pondok di sini. Jadi nggak terlalu repot seperti ini, harus di pinggir jalan untuk lihatnya. Karena di sini juga ini jalan banyak orang lalu lalang. Karena di sebelah sananya itu masuk ke dalam itu dia ada rumah sawit. Jadi ini lalu lintas akses keluar orang juga gitu. Tapi kalau untuk mobil belum bisa masuk ke sini karena jalannya itu terputus seperti yang kalian lihat tadi, itu hanya ada papan-papan saja untuk nyambung jalannya. Jadi di sini yang lewat hanya bisa kereta atau motor ya. Untuk teman-teman online yang punya pengalaman tentang arwana dan walet, kalian bisa komen di bawah ya. Kita saling berbagi informasi biar kami juga tahu harus gimana dan bagaimana. Oke. Sekian dulu video dari kami. Semoga kalian suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dui dui.